Oke, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rahasiaku Rahasianya. Jadi, terima kasih udah klik video ini. Jadi, kesempatan kali ini kita akan bahas tentang setan ya. Sebelum kita bahas setan, ada baiknya kita bahas dari asal-usul setan dulu nih. Dulu sebelum kita diciptakan ada zamannya, ketika itu zaman Adam alaihissalam. Tapi ini ceritanya singkat-singkat saja ya, tidak selalu saya detailkan. Kalau mau detailnya lihat di video yang lain saja. Ketika itu Nabi Adam alaihissalam, sebelum Adam diciptakan ada malaikat dan ada iblis. Yang mana iblis itu diciptakan dari api dan malaikat diciptakan dari cahaya. Kemudian ada unsur tanah, yang mana tanah itu diciptakan untuk membentuk Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu Nabi Adam diciptakan dan ada iblis. Singkat saja ceritanya. Jadi di situ Allah mengatakan kepada malaikat dan pada iblis semuanya itu untuk bersujud kepada Adam sebagai bukti kehormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena dia lebih mulia, lebih cerdas, lebih memiliki akal yang sangat luar biasa. Allah memerintahkan pada iblis dan para seluruh malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi di situ dibangkang oleh iblis itu sendiri. Iblis mengatakan bahwa aku lebih baik daripada Adam alaihissalam, sedangkan aku diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah liat kering dan lumpur hitam yang sangat menjijikan gitu. Nah, kelebihan Adam ini hanya ada di akal pikiran. Manusia itu dilebihkan oleh akal pikiran. Manusia dilebihkan oleh akal yang memang Allah karuniakan akal itu untuk berpikir. Dan iblis ini menolak. Aku lebih baik, aku diciptakan dari api sedangkan dia diciptakan dari tanah. Dari tanah yang menjijikan. Kemudian singkat cerita, si iblis ini memohon sama Allah, ya Allah, diusirkan sama Allah dari surga untuk masuk ke dalam neraka. Kemudian si iblis ini mohon untuk ditangguhkan waktunya untuk menggoda mereka anak cucu Adam ini untuk masuk ke dalam, untuk mengikut dalam golongan-golongan si iblis ini. Singkat saja, saya tidak membahas apa itu jin, apa itu. Nah, terus dari iblis, jin, setan. Nah, setan ini terakumulasi menjadi diri kita sendiri. Ingat teman-teman, nanti saya akan bahas videonya tentang mikrokosmos dan makrokosmos, bahwa kita ini adalah cerminan refleksi dari alam semesta ini. Ya, nanti kita akan bahas itu dengan materinya tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Nah, jadi ketika itu jin, singkat cerita saja, kemudian si Adam dan Hawa ini tergodalah dengan buah khuldi itu sehingga diturunkan di muka bumi ini. Nah, teman-teman, ketika itu iblis, setan itu semuanya sebetulnya dari jin, iblis, setan, malaikat, semuanya itu sebenarnya ada dalam diri kita. Teman-teman semua, kita ini tidak diperintahkan untuk menjadi malaikat, tidak pula diperintahkan untuk jadi binatang, tidak pula diperintahkan untuk menjadi iblis. Kita hanya kita hanya diperintahkan untuk menjadi manusia biasa. Insan kamil, manusia yang sempurna. Nah, bagaimana manusia biasa itu? Manusia biasa itu yang menikmati hadir utuh sadar penuh. Dan itu video udah saya bahas. Itu untuk menjadi manusia biasa. Nah, sekarang kita ini adalah cerminan dari alam semesta. Contoh misalkan, di dalam diri kita ini ada jin, ada malaikat, ada iblis, ada kita juga. Ada, kalau dalam kejawen, dalam ilmu Jawa itu, papat kelima pancer. Itu adalah saudara-saudara kita yang sering menasihati kita dan sering menakut-nakuti kita. Ada iblis, ada jin, ada malaikat, dan terakumulasi menjadi wujud kita yang nyata ini. Dan mereka tuh kembar sama kita. Cuma mereka tuh tugasnya ada yang menakut-nakuti, ada yang menasihati, dan lain sebagainya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ya, misalkan kalau saya pribadi itu bilang gini. Kemarin, itu saya tuh pengen buka usaha. Pengen buka toko. Tokonya itu ya toko konter lah sama teman-teman saya. Cuma di situ, di intuisi saya mengatakan, ayo buka karena lo nggak ada duit, karena lo nggak ada uang, ayo buka biar lo dapat masukan, biar lo dapat income. Situ saya bergerak. Cuma di satu sisi di pikiran saya mengatakan, nanti kalau rugi gimana tuh? Nanti kalau nggak untung gimana? Nanti kalau nggak ada modal lagi gimana? Nah, ini kan mereka perang batin di dalam diri kita. Di dalam diri kita ini ada si A yang mendorong kita untuk maju, ada si B yang mendorong kita untuk menjadi orang yang buruk. Ini perang mereka, paku. Tinggal bagaimana kita memilihnya. Inginkah kita menjadi yang A yang buruk atau B yang baik, gitu kan? Tinggal kita pilih, kita ingin menjadi A atau menjadi yang B, gitu. Nah, itu adalah sebuah keputusan yang ada dalam diri kita. Itu perang dalam diri kita tuh. Nanti kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Nah, ini sifatnya adalah jin. Ini adalah jin, imajin. Nah, ini sifatnya iblis, ini sifatnya setan. Setan itu berasal dari masukan-masukan ilmu-ilmu yang realistis, masuk akal. Misal kita mau buka usaha, nanti kalau rugi gimana ya? Nanti kalau ini gimana ya? Nanti kalau itu gimana ya? Ini kan setan yang menakut-nakuti kita dalam melakukan satu aktivitas. Ya kan? Tapi di hati kita, ayolah, majulah, ayo terus. Ini perang mereka antara pikiran dan batin. Seharusnya yang ditundukkan adalah pikiran, nunduk ke dalam. Maka dalam salat kita harus nunduk ke dalam hati untuk mengikuti hati naruni. Hati narun apa sih namanya?
naluri ya, hati nurani ini harus ikuti naluri kita. Maka pikiran ini harus ditundukkan, harus mengikuti batin atau perasaan kita. Ya, ikuti kata hati, bukan ikuti pikiran. Kalau di pikiran pasti dia akan realistis, nanti kalau rugi gimana, nanti kalau ini bagaimana, nanti kalau itu gimana. Ini sifatnya setan. Maka dalam Al-Quran dikatakan bahwa setan itu tugasnya hanya menakut-nakuti kamu saja, tidak lebih dari itu. Maka janganlah kamu takut kepada mereka. Kenapa? Karena mereka itu hanya menghayal-hayalkan saja, terkadang tidak sesuai dengan bukti nyatanya. Contohnya seperti ini, kemarin saya tuh juga dalam suatu perusahaan, ada perusahaan saya PKL juga tuh kan, saya tuh nggak masuk dan saya gelisah banget, nanti kalau begini gimana ya, nanti kalau saya dipanggil gimana ya. Pas hari hanya nggak apa-apa, dibiarin aja, nggak terjadi apa-apa malah. Nah ternyata yang menakut-nakuti itu adalah pikiran kita sendiri. Maka ketika pikiran kita memberikan was-was kepada kita, inya minal jinnati wan nas waswisu fi sudurinas, itu jangan dipercaya. Ini sifatnya hanya menakut-nakuti saja. Dan keberuntungan terletak kepada mereka yang pemberani. Sehingga kalau kita bisa menundukkan pikiran kita, akal kita yang menakut-nakuti kita ini, maka keberuntungan terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Ya karena kita sholatnya benar. Menundukkan kepala kita untuk mengikuti hati nurani kita. Seharusnya hati kita bisa mengalahkan pikiran kita. Dan kita bisa memilih perasaan yang ada dalam diri kita. Paham ya teman-teman semua? Jadi setan itu sifatnya adalah diri kita sendiri. Setan itu ada di dalam diri kita sendiri. Yang mana setan yang tugasnya menakut-nakuti kita untuk menjadikan diri kita lebih maju. Nah, setan itu bukan bentuknya physically, bukan bentuknya kuntilanak, pocong, tuyul, gondorwo. Bukan itu setan itu. Mereka itu yang terbentuk itu nanti saya bahas. Dan saya udah bahas materi kuntilanak, pocong, setan ini di channel Bongkar Rahasia. Itu channel bersama tim-tim saya, ada Adit, ada Wahidava, ada Dimas, ada Agus, ada Dandi dan lain sebagainya. Ya, ada Rame juga di situ. Itu bisa lihat teman-teman semua di channel Bongkar Rahasia Perkenalan. Nanti di situ akan muncul foto ramean dan itu video pertama yang kita upload. Lihat paling pertama itu saya bahas tentang jin dan setan. Dan nanti juga saya akan bahas jin, setan semuanya itu ada di sini. Bagaimana kok bisa terbentuk? Sebenarnya itu adalah hasil dari imajinasi kita aja. Contoh seperti ini. Pernah nggak sih teman-teman ngelihat setan nih? Teman kita ngeliat setan. Iya ada setan, tapi pas kita ngeliat kok nggak ada gitu. Iya kok hilang. Nah itu sebetulnya hasil dari refleksi ketakutan yang ada dalam orang itu. Dia kan takut, ada setan. Ketika ada temannya datang, nggak takut lagi, hilang takutnya. Jadi hilang juga setannya gitu. Kenapa? Karena rasa berani itu yang mengalahkan dia. Nah jadi teman-teman ingat sekali lagi, pepatah mengatakan, saya pernah dengar kata-kata, bukan pepatah, keberanian, keberuntungan itu terletak kepada mereka yang pemberani. Ya, jadi teman-teman jangan pernah takut terhadap apa yang dibayang-bayangkan, apa yang dikeluarkan oleh pikiran kita, dan kita pun harus berani untuk menghadapi ketakutan itu dan berdamai dengan ketakutan itu. Ya, teman-teman semua, ini adalah setan. Hakikatnya setan itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menundukkan pikiran kita, mengalahkan pikiran kita dari pikiran-pikiran yang kurang baik, dari pikiran-pikiran yang negatif. Mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat dipahami dengan baik. Dan saya harap dan besar harapan saya kepada teman-teman untuk meng-share video-video saya kepada teman-teman yang lainnya supaya kita dapat memberikan manfaat kepada mereka. Ingat, pahala akan diberikan pada mereka yang menyampaikan, memberikan jalan, membukakan jalan walaupun kita tidak menyampaikannya secara langsung. Terima kasih teman-teman. Saya Teddy Aliansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.